Pulau Rubiah memang mungkin cukup eksotis untuk dikunjungi. Tapi apalah artinya eksotisme jika tidak dibumbui oleh banyak cerita, khususnya cerita mistis yang penuh dengan misteri dan legenda. Seperti spot petualangan Danau Laut Tawar di Takengon ini. Berada di Takengon, Aceh Tengah, Danau Laut Tawar ini merupakan salah satu danau yang menurut sebagai masyarakat setempat dikeramatkan berdasarkan berbagai cerita misteri dan mitos yang melegenda di sana. Danau yang mempunyai luas mencapai 5.400 hektar ini merupakan salah satu spot petualangan baru di Aceh, khususnya Aceh Tengah. Kalau sebelumnya Aceh dikenal sebagai salah satu tempat terdekat untuk ke dataran tinggi Gayo untuk menikmati kopinya, sekarang ada Danau Laut Tawar. Danau Laut Tawar, terlepas dari berbagai cerita yang melekat di dalamnya, spot petualangan ini termasuk ke spot yang cukup lengkap keindahan alamnya. Bagaimana tidak, lanskap dari perpaduan dataran, perbukitan dan danau itu sendiri mampu membius banyak petualang. Maka tidak heran jika akhir pekan, spot petualangan ini cukup ramai didatangi banyak petualang. Tidak hanya yang dari dalam negeri saja, para petualang yang datang ke sini kerap sekali terlihat dari mancanegara. Tentu, mereka ke sini karena penasaran dengan keindahan alamnya. Terdapat 3 misteri yang melegenda di Danau Laut Tawar Takengon, Aceh Tengah. Putri Ijo adalah salah satu misteri yang melekat pada Danau Laut Tawar Takengon. Konon katanya, ada turis yang tengah mengabadikan foto di sana, dan terekamlah si Putri Ijo ini. Belum ada yang mengetahui dengan pasti bagaimana bentukan si Putri Ijo ini. Beberapa bilang kalau Putri Ijo adalah seseorang perempuan menggunakan pakaian hijau kerap berada di atas air di danau tersebut. Tapi, banyak juga yang bilang kalau Putri Ijo kerap muncul dengan tanda penampakan makhluk seperti naga. Selain Putri Ijo, naga ada lagi mitos Danau Laut Tawar yang tidak kalah menyeramkan, yaitu Lembide. Lembide dikabarkan sebagai sosok vampire penunggu Danau Laut Tawar. Konon katanya Lembide doyan menghisap darah manusia. Wah, mengerikan sekali nih ya. Tapi ingat bro, walau mengerikan, hal-hal tersebut belum terbukti secara pasti karena baru berdasarkan cerita masyarakat setempat yang sudah turun-temurun. Nah, apakah lo masih berani nih untuk datang ke Danau Laut Tawar? Kalau iya, langsung saja siapkan budget, cuti dari rutinitas dan berangkat berpetualang ke sana. Arwah penunggu di rumah Scooby-Doo Taman Hutan Raya Tahura, Sari. Sebelum difungsikan sebagai pos polhut sekaligus pusat kegiatan administrasi pengelola Tahura, lokasi ini sempat ditelantarkan. Juga sempat digunakan sebagai markas Brimob ketika konflik melanda Aceh. Untuk saat ini lokasi bekas tempat peristirahatan penjajah Belanda tersebut sudah dikelola sebagai salah satu objek wisata alam yang menyediakan rumah pohon dan trek mengelilingi bentang alam. Salah satu bangunan lama yang kini sudah direhab adalah rumah Scooby-Doo. Merupakan bekas villa berlantai 2. Kini digunakan sebagai bagian dari kantor sekaligus menyediakan pustaka alam dengan koleksi buku-buku yang mewartakan tentang berbagai ilmu alam. Banyak cerita-cerita gaib yang sempat saya dengar dari teman-teman anggota Polhut seputar arwah noni Belanda yang sering mengganggu petugas yang kebetulan tidur di lantai 2 rumah tua itu. Cerita lain yang berkembang, selain penampakan noni Belanda, kerap juga terlihat hantu lelaki tanpa kepala yang sering berjalan antara bekas kolam renang dan sumur tua. Penampakannya tidak pernah lama, hanya sepintas saja. Saya yang sempat menginap beberapa malam di sana, memang merasakan aura gaib. Akan tetapi ketika mencoba melakukan komunikasi lintas alam, sepertinya ada penolakan. Berkali-kali saya gagal menembus alam astral mereka. Bahkan karena nekat melakukan kontak, saya sempat sakit selama 2 hari di sana. Hingga suatu siang saya nekat menuju ke rumah Scooby-Doo. Kemudian saya menuju lantai 2. Di sana saya kembali mencoba menembus dimensi gaib. Setelah mencoba beberapa kalinya, akhirnya saya berhasil. Dalam terawang yang hanya berlangsung 10 menit itu, nampaklah seorang perempuan Belanda. Berusia kira-kira 30 tahun. Sedang duduk di dekat jendela, menatap ke jalan raya. Rupanya,
Arwah itu berasal dari noni Belanda yang bernama Kathleen. Perawakannya tinggi, bertubuh agak berisi, namun tidak gendut. Rambutnya pirang, mengenakan baju yang lengan panjang yang berbunga-bunga timbul di bagian dada. Memakai rok panjang yang longgar di bagian bawah namun mengikat lekuk pantat di bagian atasnya. Dia mengaku sedang menunggu suaminya yang ditugaskan untuk berperang melawan pemberontak di Kutaraja. Namun berbulan-bulan lamanya sang lelaki yang berpangkat kapten yang bernama Dirk tidak kunjung pulang. Hingga akhirnya dia membaca kawat yang mengabarkan bahwa sang suami telah gugur di medan perang. Saat itu sudah mengandung 3 bulan. Itu anak pertama kami. Ketika dibawa ke Batavia dan akhirnya ditempatkan di Aceh. Kami baru menikah, ujarnya dengan mimik wajah sedih. Mendapatkan kabar bahwa suaminya telah tiada, Kathleen putus asa. Atasan suami meminta dia untuk segera kembali ke Den Haag. Namun Lince, begitu dia dipanggil Red, meminta waktu. Aku masih rindu pada ayah dari jabang bayiku, ujarnya berkilah. Sang atasan paham dengan kondisi batin dirinya. Setelah mendapatkan izin dari residen, atasan suaminya berpesan agar Lince tetap menjaga kesehatan, supaya fit saat berangkat ke Den Haag. Kesehatanku semakin hari semakin buruk. Akhirnya aku memang berangkat dari Kutaraja. Sesampainya di Batavia, aku meninggal dunia bersama dengan bayi di dalam perut. Rindu yang membuat Lince kemudian kembali ke Pasanggerahan di tengah rimba Selawah. Arwahnya tetap berkeinginan untuk bertemu dengan sang suami. Walau hingga berpuluh-puluh tahun lamanya dan Belanda sudah angkat kaki dari Aceh, dia tidak pernah bersua dengan Dirk. Ihwal mengapa dia kemudian menetap di villa itu? Tentu karena dia punya kenangan khusus dengan Dirk di tempat itu. Lince juga bercerita bahwa dirinya tidak seburuk seperti pikiran orang. Bila ada yang diganggu, itu murni karena dia butuh teman. Terkait dengan tanpa kepala yang sering nampak di sekitar sumur dan kolam, Lince mengaku tidak pernah berkomunikasi. Dia misterius, agak kasar. Aku sempat mengira bila itu adalah Dirk. Namun setelah kuselidiki ternyata bukan, imbuh Lince. Bila sesekali bosan di villa, Lince berpelesiran ke kawasan Senapet untuk melihat aktivitas makhluk gaib di sana. Dia mengaku sering menumpang mobil yang kebetulan lewat. Soal kecelakaan mobil, itu bukan perbuatan kami para dedemit. Itu murni kesalahan sopir. Kadang mereka terlalu memaksa diri dalam berkendara, katanya menutup kisah. Kapal PLTD Apung, salah satu situs tsunami paling terkenal di Banda Aceh. Ramai dikunjungi wisatawan yang ingin membuktikan dahsyatnya ombak raya. Berhasil menyerat kapal seberat 2.600 ton dari laut ke darat, sejauh 4 km. Ketika kapal PLTD Apung didatangkan ke kota Banda Aceh, tahun 2003, Faisal telah direkrut menjadi buruh operator kapal generator listrik milik perusahaan listrik negara PLN itu. Selain Faisal, kapal seberat 2.600 ton itu membutuhkan 12 pekerja lain. Totalnya ada 13 pekerja di kapal, di mana 4 orang berasal dari Aceh dan sisanya orang Kalimantan. Kata Faisal, 47 tahun, kepada Aceh kini. Minggu, 15/12. Warga Gampong Punge Blangcut, Kota Banda Aceh, ini sekarang bekerja di PLTD Sabang. Jadi, menurut penuturan Faisal, kapal PLTD Apung itu sebelumnya berlabuh di berbagai daerah di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan listrik. Sebelum ke Aceh, kapal itu bertugas di Kalimantan, sehingga sebagian besar pekerjanya kala itu memang dari negeri Borneo. Nah, kapal itu kemudian dikirim ke Aceh untuk memenuhi kebutuhan listrik di kota Banda Aceh. Karena tahun 2000-an, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia sedang memanas. Sering tiang dan tower listrik interkoneksi Sumatera Utara Aceh dirubuhkan, pasokan arus terganggu, pemadaman listrik menjadi hal biasa. Pada Minggu pagi, tanggal 26 Desember tahun 2004, ketika tanah Selanga dihambalang gelombang tsunami, kapal PLTD Apung sedang berlabuh di Pelabuhan Ulelewe, Kota Banda Aceh. Hari itu, di kapal terdapat 7 pekerja yang sedang bertugas piket. Setelah tsunami, Faisal hanya mengetahui satu sosok yang terhindar dari malapetaka itu meski sedang piket di kapal PLTD Apung.
Namanya Derry. Dia dari Kalimantan. Sementara 6 orang lainnya sampai sekarang tidak ketemu, kata Faisal. Lantas, seperti apa cerita Derry ketika tsunami melanda? Faisal menuturkan ulang kisah yang diutarakan Derry kepadanya tak berselang lama setelah tsunami. Minggu pagi itu, setelah gempa 9,2 skala Richter, dari atas kapal PLTD Apung, Derry melihat air laut surut. Kawasan pelabuhan Ulelewe, tempat kapal berlabuh menjadi kering. Kejadian itu begitu cepat, kemudian posisi kapal pun bergeser sedikit miring. ACEHKINI. Beranda, opini dan cerita. Opini dan cerita, kapal apung tsunami Aceh. Cerita satu-satunya awak yang selamat 2. Konten media partner, ACEHKINI. Tanggal 19 Desember tahun 2019 pukul 9.28. ADVERTISEMENT. Minggu pagi, tanggal 26 Desember tahun 2004 atau 15 tahun silam. Bencana dahsyat gempa dan tsunami menghantam Aceh. Sebanyak 200.000 lebih warga menjadi korban. Setengah juta lainnya kehilangan tempat tinggal. Peristiwa itu diperingati saban tahun di Aceh, sambil belajar menguatkan pengetahuan siaga bencana. Mengenangnya, Aceh kini menurunkan laporan khusus sepanjang Desember tahun 2019 Januari tahun 2020, tentang kenangan para penyintas, kesiagaan, lokasi yang remuk, rekonstruksi, sampai kebangkitan warga setelahnya. Kapal PLTD Apung. Situs Tsunami Aceh. Foto, Suparta Aceh kini. Kapal PLTD Apung. Situs Tsunami Aceh. Foto, Suparta Aceh kini. Kapal PLTD Apung. Salah satu situs tsunami paling terkenal di Banda Aceh. Ramai dikunjungi wisatawan yang ingin membuktikan dahsyatnya ombak raya. Berhasil menyerat kapal seberat 2.600 ton dari laut ke darat, sejauh 4 km. ADVERTISEMENT. Ketika kapal PLTD Apung didatangkan ke kota Banda Aceh, Aceh, tahun 2003, Faisal telah direkrut menjadi buruh operator kapal generator listrik milik perusahaan listrik negara PLN itu. Selain Faisal, kapal seberat 2.600 ton itu membutuhkan 12 pekerja lain. Totalnya ada 13 pekerja di kapal, di mana 4 orang berasal dari Aceh dan sisanya orang Kalimantan, kata Faisal 47 tahun kepada Aceh kini. Minggu 15/12. Warga Gampong Punge Blangcut, Kota Banda Aceh, ini sekarang bekerja di PLTD Sabang. Jadi, menurut penuturan Faisal, kapal PLTD Apung itu sebelumnya berlabuh di berbagai daerah di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan listrik. Sebelum ke Aceh, kapal itu bertugas di Kalimantan, sehingga sebagian besar pekerjanya kala itu memang dari negeri Borneo. Nah, kapal itu kemudian dikirim ke Aceh untuk memenuhi kebutuhan listrik di kota Banda Aceh. Karena tahun 2000-an, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia sedang memanas. Sering tiang dan tower listrik interkoneksi Sumatera Utara Aceh dirubuhkan. Pasokan arus terganggu. Pemadaman listrik menjadi hal biasa. Pada Minggu pagi, tanggal 26 Desember tahun 2004, ketika tanah Selanga dihembalang gelombang tsunami, kapal PLTD Apung sedang berlabuh di Pelabuhan Ulelewe, Kota Banda Aceh. Hari itu, di kapal terdapat 7 pekerja yang sedang bertugas piket. Setelah tsunami, Faisal hanya mengetahui satu sosok yang terhindar dari malapetaka itu meski sedang piket di kapal PLTD Apung. Namanya Derry. Dia dari Kalimantan. Sementara 6 orang lainnya sampai sekarang tidak ketemu, kata Faisal. Lantas, seperti apa cerita Derry ketika tsunami melanda? Faisal menuturkan ulang kisah yang diutarakan Derry kepadanya tak berselang lama setelah tsunami. Minggu pagi itu, setelah gempa 9,2 skala Richter, dari atas kapal PLTD Apung, Derry melihat air laut surut. Kawasan pelabuhan Ulelewe, tempat kapal berlabuh menjadi kering. Kejadian itu begitu cepat, kemudian posisi kapal pun bergeser sedikit miring. Ketika air surut, ketika di laut itulah, Derry mengambil sebuah pelampung yang terhempas dari kapal cepat di pelabuhan. Pelampung itu digenggamnya di antara puing-puing sampah yang diseret tsunami. Saat dia memegang pelampung, dia lalu dihantam gelombang tsunami ketiga.
Dia terseret sampai ke belakang kampus Unida, kata Faisal. Unida adalah kependekan Universitas Iskandar Muda yang terletak di Gampong Suryen, Kecamatan Meraksa. Kampus ini hanya terpaut beberapa meter dari posisi kapal PLTD Apung sekarang di Gampong Punge Blangcut. Dari belakang Unida, Derry melihat corong kapal PLTD Apung. Menurut Faisal, kondisi Derry saat itu mengalami luka parah. Sekujur badannya terluka akibat terkena goresan seng dan puing-puing tsunami. Meski demikian, Derry kala itu berjalan merangkak dan terlatih-tatih menuju ke arah cerobong kapal. Setelah menceritakan kejadian itu, Faisal dan Derry lama tak bertukar kabar. Faisal terakhir mendengar Derry bertugas di Kutacane, Aceh Tenggara, dan masih di bawah PLN. Sampai sekarang belum bertemu lagi dengan dia, kata Faisal. Sekarang, setelah 15 tahun tsunami, video penuturan Faisal mengenai tsunami Aceh diputar berulang-ulang di lambung kapal PLTD Apung yang telah menjadi museum. Sementara Faisal masih menjadi buruh kontrak di PLTD Sabang di bawah PLN Aceh. Kapal itu pun kini dikunjungi ribuan pelancong saban hari. Berkat kapal itu pula, sebagian penyintas tsunami di Gampong Punge Blangcut tempat kapal berada sekarang memperoleh pendapatan dengan menjadi pemandu wisata di sana. Setelah dibuka untuk umum sebagai situs tsunami Aceh pada 2012, kapal PLTD Apung menjadi berkah bagi warga sekitar. Salah satunya, dana pembangunan masjid di sana yang berasal dari kotak amal sumbangan pengunjung kapal.